Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 RBL Fisika Dasar 2 Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan mengenai penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Aditya Wibowo dari Program Studi Teknik Sipil. Yang kedua ada saya sendiri dengan Ade Nurhalizah, Program Studi Teknik Sipil. Yang ketiga ada Laila Putri Ramadhani dari Program Studi Teknik Sipil. Selanjutnya Kalisha Ifadah Nurlis dari Prodi Teknik Sipil. Mareta Cecilia dari Prodi Teknik Sipil. Dan yang terakhir ada Dandi Agrifa Ginting dari Teknik Kelautan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Ada beberapa dari kalian yang belum tahu nih kalau motor listrik itu bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Sebelumnya gaya Lorentz itu apa sih? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan dengan sebuah lingkaran atau loop. Lalu salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop lainnya sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Selanjutnya persamaan umum gaya Lorentz yaitu besar GGL induksi motor listrik NBA W sin WT. Lalu besar gaya Lorentz yaitu ILB sin theta dengan N sama dengan banyak lilitan, F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan besar medan magnet, T sama dengan waktu, A sama dengan luas alas, dan I sama dengan arus. Nah, kalian udah tahu belum sih kalau motor listrik itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik arus bolak-balik dan motor listrik arus searah. Yang pertama, motor listrik arus searah dengan komponen utama, kutub medan, dinamo, dan pembalik. Motor listrik arus searah adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tenaga arus listrik searah. Contoh pengaplikasian arus searah adalah yang pertama kipas pendingin komputer, yang kedua pemutar kaset, yang ketiga pemutar piringan jenis. Motor listrik arus bolak-balik, sebuah motor yang mampu mengubah energi dari arus listrik menjadi energi mekanik berupa gerak dari motor yang ada di dalamnya. Motor listrik jenis arus bolak-balik bersumber dari tenaga listrik dan tidak akan berpengaruh oleh kutub positif maupun negatif. Lalu bagaimanakah cara kerja dari motor listrik arus bolak-balik ini? Cara kerjanya adalah perbedaan fasad sumber yang akan menimbulkan gaya pada rotornya pada rentang waktu tertentu. Motor listrik arus bolak-balik ini menggunakan arus listrik yang arahnya dibalikan secara teratur. Selanjutnya kita akan melihat video dari pembuatan alat. Alat dan bahan yang digunakan adalah gunting dan tang potong, selotip dan baterai, magnet dan amplas, peniti serta kawat lilitan. Nah, sekarang yuk kita simak video pembuatannya. Paling baik untuk motor listrik adalah dengan selalu memperbaiki perkembangan motor listrik mengikuti arus peradaban, agar tenaga motor dan motor listrik tetap mampu beradaptasi dengan sistem listrik yang terus bergerak terhadap peradaban. Kelebihan dari motor arus bolak-balik yaitu desainnya sederhana,
kedua, biaya rendah. Yang ketiga, reliable operasi, yaitu motor dapat diandalkan dan operasi pemeliharaannya rendah. Penggantian mudah ditemukan. Luasnya penggunaan motor ini menjadikan motor ini mudah ditemukan. Yang kelima, ragam mounting styles. Motor AC tersedia dengan banyak gaya mount yang berbeda. Yang keenam, banyak lampiran yang berbeda. Adapun kekurangan motor ini adalah yang pertama, mahal kontrol kecepatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk beroperasi pada kecepatan rendah. Dan yang terakhir, miskin posisi kontrol pada positioning kontrol bersifat mahal dan kasar. Gimana teman-teman? Sekarang sudah sedikit mengerti kan tentang motor listrik? Sekian video penjelasan tentang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Mohon maaf jika selama video berlangsung terjadi kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas. Saya mewakili kelompok kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.